Reklamasi Teluk Jakarta mendadak kembali mencuri perhatian publik. Hal ini pasca Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan operasi tangkap tangan OTT anggota Dewan DPRD DKI Jakarta M. Sanusi saat menerima uang suap terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kasus ini menyeret Presiden Direktur Perusahaan Raksasa Properti Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, kebalik jeruji. Benarkah Arisman merupakan inisiator suap wakil rakyat? Apa dampaknya bagi kinerja saham emiten berkode saham APLN ini? Upeti proyek reklamasi. Saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana data-data yang kami miliki mengenai Oke, kita ke pertama terlebih dahulu mengenai KPK yang membongkar kasus suap reklamasi Teluk Jakarta. Jadi ada nama-nama M. Sanusi. M. Sanusi merupakan salah satu juga politisi yang berasal dari Partai Gerindra dan kita lihat dia juga merupakan salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ternyata tersandung kasus suap dan dalam prosesnya juga OTT ataupun juga operasi tangkap tangan yang langsung dilakukan oleh KPK dan hal ini juga menyeret nama ataupun presiden direktur dari Agung Podomoro Land yaitu Arisman Wijaya, ditambah juga ada 3 orang karyawan swasta yang masih di bawah Agung Podomoro Land yang juga ditahan KPK. Jadi 3 nama besar ini tersangkut kasus upeti yang diperkirakan akan dilakukan ataupun juga sudah dilakukan pada saat itu karena ini merupakan operasi tangkap tangan dan ini dilakukan oleh Agung Podomoro Land kepada M. Sanusi melalui perantara 3 orang karyawan dari Agung Podomoro Land tersebut. Dan kita lihat yang menarik adalah nama-nama seperti M. Sanusi misalnya. M. Sanusi merupakan salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan siokianya akan bersaing dengan Ahok. Ini menambah panas lagi Pilgub DKI Jakarta. Dan ketika nama M. Sanusi kemudian muncul dan dalam operasi tangkap tangan ini semakin membuat dinamika politik semakin panas di DKI Jakarta. Sementara Arisman Wijaya, Presiden Agung Podomoro Land juga menyerahkan diri langsung ke KPK dan yang menjadi menarik untuk kita lihat siapa sesungguhnya yang menginisiasi dari upeti ataupun juga praktek suap ini. Siapa yang meminta terlebih dahulu atau siapa yang menawarkan terlebih dahulu dan apa pentingnya melakukan ataupun memberikan uang pelicin kepada wakil rakyat. Kita akan ke slide selanjutnya untuk mengetahui hal tersebut. Kita lihat di balik suap wakil rakyat dan ini memang di DKI Jakarta namun ini tampaknya menjadi refleksi bagaimana suap juga menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk wakil rakyat agar tidak mau disuap atau juga swasta juga jangan meninabobokan para wakil rakyat dengan suap ataupun uang pelicin. Kita lihat di balik suap ini adalah yang dalam tertangkap tangan tersebut senilai 1,14 miliar rupiah dan totalnya senilai 2 miliar rupiah yang disebutkan oleh KPK yang sudah diterima Sanusi sebelumnya. Dan ini terkait juga dengan rancangan peraturan daerah mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita lihat ini memang rancangan peraturan daerah. Jadi akan dirancang sebuah peraturan apa yang harus dilakukan oleh para developer tersebut ketika akhirnya mereka mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi. Oke, reklamasi sendiri saya akan jelaskan secara sederhana. Jadi reklamasi adalah membuat sebuah daratan di daerah Teluk Jakarta dan nanti itu akan menjadi pusat niaga baru. Akan memberikan jasa, kemudian juga nilai bisnis yang cukup tinggi. Kemudian akan juga menjadi salah satu sentral untuk pergerakan bisnis ataupun niaga baru di Teluk Jakarta, memindahkan akibat banyaknya populasi di Indonesia dan bisnis harus tetap dilakukan dan itu dipilih menjadi salah satu titik dan itulah dibutuhkan rancangan peraturan daerah. Jadi akan ada peraturan baru. Kontribusi ataupun juga retribusi. Jadi perusahaan-perusahaan yang mendapat izin tersebut harus memberikan kontribusi senilai 15% harusnya. Sesuai yang saya mengutip apa yang dia katakan Ahok, 15% harusnya perusahaan tersebut memberikan kepada pemerintah daerah DKI yang akan digunakan untuk misalnya pembangunan rumah susun ataupun infrastruktur lain yang dibutuhkan oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi bagi Ahok ini menjadi sebuah kompensasi. Selain rancangan peraturan daerah yang coba diintervensi oleh pihak swasta yang akan dilakukan oleh wakil rakyat tersebut dalam sidang paripurna, juga ada revisi Perda nomor 8 tahun 95 terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi memang sesungguhnya reklamasi ini sudah begitu panjang prosesnya. Tidak bisa saya jelaskan hanya dalam beberapa menit ini saja. Intinya bahwa mereka mencoba melakukan intervensi, mempengaruhi wakil rakyat agar sesuai yang mereka mau. Misalnya mereka harus tetap bisa melakukan proyek reklamasi tersebut dan yang kedua untuk kontribusi ataupun juga kewajiban yuran ataupun juga retribusi yang harus mereka berikan kepada pemerintah daerah tidak sebesar yang diinginkan oleh Pemda. Jadi bukan 15%. Yang ada dalam rancangan atau draft tersebut hanya 5%. Jadi berkurang 10%. Anda bayangkan dari 15% itu turun menjadi hanya 5% saja. Tidak ada makan siang yang gratis. Inilah yang disebutkan mengapa harus ada upeti, kenapa harus ada suap agar
keinginan mereka bisa mulus sesuai yang mereka inginkan. Itu yang disebutkan oleh KPK. Selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya, ini adalah peta. Peta mengenai Teluk Jakarta dan siapa saja yang memiliki hak tersebut. Dan saya akan mencoba menjelaskan bahwa ini adalah 17 pulau yang mendapatkan izin sesuai dengan Kepres 52 tahun 1995. Ketika itu adalah di bawah Presiden Soeharto. Pada tahun 2008 dikeluarkanlah keputusan Presiden lagi tahun 54 tahun 2008 di bawah pemerintahan SBY, dan hal tersebut seyogyanya menurut beberapa versi itu menganulir apa yang ada di Undang-Undang Nomor 52 tahun 1995. Tapi saya akan lebih fokus kepada pulau-pulau ini. Ini yang saya sebutkan. Apa yang dimaksud dengan reklamasi? Jadi bentuk ini merupakan bentuk teluk. Di Teluk Jakarta ini biasanya para nelayan ini menggantungkan hidup mereka, mata pencariannya di sini. Di sini juga sumber hewani, kemudian juga sumber ikan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta. Namun ketika akan terjadi reklamasi, reklamasi tersebut adalah memunculkan daratan-daratan di Teluk Jakarta. Bagaimana cara memunculkannya? Mereka harus mengeruk sepanjang 5 meter ke dalam, kemudian mereka harus membuat bangunan ataupun pulau tersebut 3-4 meter di atas permukaan laut. Dari mana pasirnya? Itu diambil dari pulau-pulau kecil yang ada di Banten, kemudian ada di Belitung. Dan dalam proses pengerukan, dalam proses penimbunan pasir-pasir tersebut, sudah pasti akan mengubah habitat asli dari Teluk Jakarta. Baik ikan-ikannya, baik seluruh sumber-sumber daya alam yang ada di sana. Namun 17 pulau ini sudah beberapa perusahaan mendapatkan izin. Misalnya, yang ada di bawah Agung Sedayu Group sudah mendapatkan A sampai E. Pulau A, B, C, D, E sudah didapatkan oleh sebuah anak perusahaan yang ada di bawah Agung Sedayu Group. Kemungkinan itulah yang menyebabkan mengapa Aguan, bos ataupun juga chairman dari Agung Sedayu Group saat ini dicekal selama 6 bulan ke depan. Mungkin kasus ini akan berkembang dan juga memanggil beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya kita lihat apa yang ada di Agung Podomoro Land adalah ini. Pulau G yang menjadi persoalan. Dan ini dimiliki oleh PT Muara Wisesa. Ini merupakan salah satu juga yang ada di bawah naungan Agung Podomoro Land. Selanjutnya ada Pulau I yang dimiliki oleh PT Jaladri PJA, kemudian juga Pulau J. Jadi masing-masing para perusahaan pengembang properti sudah membidik pulau-pulau ini dengan berinvestasi kita lihat dengan berinvestasi hanya sekian miliar atau juga ratusan miliar, tapi mereka sudah punya hitung-hitungan bisnis bahwa mereka akan dapat keuntungan yang sangat besar ketika mereka bisa mengelola hal ini. Jadi perebutan proses reklamasi inilah, proyek reklamasi inilah yang menyebabkan akhirnya wakil rakyat, kemudian juga bos salah satu raksasa properti di Indonesia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya pro kontra proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seperti informasi yang sebelumnya sudah Anda dengar sendiri bagaimana Ahok ataupun saatnya yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tetap ngotot untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi. Meskipun ditentang oleh salah satu yang memiliki tagar Jakarta tolak reklamasi karena alasan lingkungan hidup dan juga nelayan Teluk Jakarta. Jadi alasannya sangat lingkungan hidup, tidak mengubah habitat apa yang dimiliki di sana, kemudian mata pencarian nelayan Teluk Jakarta. Mereka mungkin memiliki hitung-hitungan berapa besar yang akan ada kerugian. Namun bagi Ahok sendiri tidak lebih menurut versi Ahok untuk pendapatan ekonomi Jakarta. Jadi ada pendapatan dari Pemda DKI Jakarta yang akan diperoleh. Menurut Ahok adalah 15% yang dia ingin dapatkan dari banyak perusahaan-perusahaan developer yang mendapatkan izin reklamasi tersebut. Meskipun di draft sendiri ternyata dikurangi, ada sekitar 5%. Kita ingin tahu apa sesungguhnya komentar Ahok ketika akhirnya retribusinya hanya 5%. Apakah itu cukup untuk mengkompensasi perubahan habitat, lingkungan hidup di Teluk Jakarta untuk kepentingan bisnis yang sangat besar tersebut hanya dengan angka 5%. Kita ingin tahu apa komentar Ahok, meskipun sampai saat ini Ahok belum berkomentar tentang kemungkinan hanya 5% tersebut. Saya ingin lebih spesifik ke Agung Podomoro Land. Mungkin Anda tahu pasti Agung Podomoro Land punya aset, punya proyek yang begitu besar, tapi saya coba ingatkan Anda kembali. Untuk mall sendiri, mungkin ini adalah mall yang kita semua mungkin sering sekali menghabiskan weekend di sini. Kita lihat ada Central Park, kemudian ada Mangga 2 Square, kemudian ada Tamrin City, Kuningan City, Blok M Square, Senayan City, Season City. Semuanya dimiliki oleh Agung Podomoro Land. Jadi sebenarnya isu ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena mereka lah yang merancang, mereka yang membangun bangunan-bangunan yang memang tempat kita, keluarga, orang-orang terdekat menghabiskan waktu. Selain mall,
Saya baru tahu Blok M Square ternyata dimiliki oleh Agung Podomoro Land ya. Oke, selanjutnya ke apartemen. Kita lihat ada Permata Hijau Residence, The Paku Buwono Residence. Ini bangunannya bagus sekali ya. Kemudian Jakarta Residence, Tamrin Residence, Sudirman Park, apartemen Menteng dan eksekutif semua dimiliki oleh Agung Podomoro Land. Perumahan juga tidak kalah. Kita lihat ada Bukit Golf Mediterania, Gading Grande Residence, Sunter Mediterania dan Cluster Gria Sunter. Jadi seluruh ini dibangun oleh Agung Podomoro Land. Itulah mengapa gurita bisnis Agung Podomoro Land layak membuat dia menjadi salah satu raksasa properti yang ada di Indonesia. Namun kasus ini tampaknya membuat dia harus belajar lebih banyak lagi bagaimana berbisnis yang ya relatif tidak terlalu penuh resiko ya. Mungkin saya lebih menyebutnya seperti itu. Dan saya akan ke kinerja Agung Podomoro Land. Tadi saya sudah membahas di awal bagaimana kinerja Agung Podomoro Land dan ini adalah yang terjadi. Sejak pukul 10.15 harga saham dari Agung Podomoro Land APLN anjlok 10%. Dari sebelumnya Rp300 anjlok menjadi Rp270. Anda bayangkan, hanya 15 menit saja sudah anjlok 10% dan langsung transaksi jual beli saham pengembang properti ini mengalami auto reject ataupun penolakan otomatis oleh sistem. Dan kita tahu bahwa auto reject sendiri merupakan salah satu sistem di mana ketika menyentuh batas bawah maksimal 10% pelemahan maka dengan otomatis akan terhenti transaksi. Tidak akan ada transaksi lagi. Dalam sehari 10%. 15 menit 10% anjlok maka auto reject langsung. Dan antrean beli 0 lot dengan antrean jual mencapai 615.000 lot. Dan yang menarik, Mega Capital ataupun Shady perusahaan sekuritas yang masih berada dalam naungan kelompok usaha CT Corp menjadi penjual terbesar saham Agung Podomoro Land dengan melepas 16.000 lot senilai Rp450 juta dan mengambil porsi 28% dari seluruh transaksi APLN yang mencapai 1,6 miliar rupiah. Jadi cukup besar. Ternyata kita lihat yang terafiliasi dengan CT Corp yaitu Mega tadi menjual paling besar 28% porsinya. Namun tidak hanya APLN saja, perusahaan lain yang telah memegang izin prinsip proyek reklamasi, namun ada juga perusahaan-perusahaan lain yang mengalami koreksi ataupun juga terimbas dari kejadian ini. Kita lihat ada Interland Development ataupun DILD dan kita lihat bagaimana Interland juga mengalami koreksi yang cukup dalam, namun ternyata tidak sedalam yang dialami oleh Agung Podomoro Land. Ya, ternyata terhenti sebentar. Kita akan coba lagi. Ya, ini dia. Saya akan coba menjelaskan di sini ada titik krusial. Memang mengalami koreksi namun tidak sedalam yang dialami oleh Agung Podomoro Land sehingga Intiland sendiri memang sedikit harus lebih percaya diri untuk ke depan dan meyakinkan investor bahwa mereka clear, bahwa mereka bersih dan tidak tersangkut seperti halnya Agung Podomoro Land. Selain itu juga ada saham pembangunan Jaya Ancol, ini juga memiliki saham ataupun memiliki izin reklamasi dan kita lihat masih juga mengalami drop namun tidak sedalam 10% yang dimiliki ataupun juga dialami oleh Agung Podomoro Land. Oke. Kasus seperti mega proyek reklamasi Teluk Jakarta memang semakin mengukuhkan betapa mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung dengan menggandeng wakil rakyat berdasi parlente merealisasikan niat bisnis tingkat tinggi. Selain itu, pro kontra reklamasi Pantai Utara Jakarta antara tujuan bisnis, pendapatan daerah, dan juga alasan lingkungan hidup menunjukkan sebuah dilema, pertarungan skala prioritas. Meski tidak haram harusnya mempertimbangkan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan ekonomi tingkat tinggi.